Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Apakah ada yang sakit? Sehat semua. Ini yang nggak hari ini yang nggak masuk siapa ya? Duduk. Duduk yang mana ya? Sunat. Oh, sunat. Iya. Oh, kemarin berarti belum sunat. Masih kecil Pak. Oh iya. Terus siapa lagi yang nggak berangkat? Denis. Denis. Iya. Kenapa? Oh, kemarin udah bisa digebukin Pak. Iya. Itu kan jadi kartu Bapak Oh, ini iya. sama kita. Ya, semoga yang tidak masuk hari ini besok ada masalahnya bisa masuk ya anak-anak. Iya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita masuk ke materi hak dan kewajiban, kita akan menyanyikan lagu baca yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak bisa untuk berdiri semua. Nanti nyanyi semua ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mengelompokkan hak dan kewajiban anggota keluarga melalui media yang ditunjukkan pendidik dengan baik. Berikutnya, pendidik dapat menciptakan kegiatan atau perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari melalui video yang disampaikan dengan baik. Berikutnya, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari melalui poin-poin yang disampaikan pendidik dengan baik. Nah, tadi kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban itu apa sih? Hak dan kewajiban itu yang pertama adalah hak. Hak itu adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima. Jadi, hak itu merupakan apapun itu segala sesuatu yang harus kita terima. Hak itu anak-anak kita bisa mendapatkan hak itu dari mulai sejak lahir. Jadi ketika sejak lahir kita sudah mempunyai hak. Yang pertama kita mendapatkan hak yaitu ketika lahir kita mendapatkan hak untuk hidup. Ya, hak untuk hidup. Kemudian setelah hak ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi, kita lakukan atau kita tunaikan
atau kita laksanakan. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Semua orang itu punya kewajiban anak-anak. Ada kewajiban dari rumah, kewajiban dari sekolah, dari agama, dari masyarakat, dari negara. Yang untuk kewajiban di rumah kita bisa mengambil contoh seperti apa, Pak? Seperti apa anak-anak? Membantu nyapu. Ya, Beres-beres kamar. ya betul sekali. Melipat sih, Bu. Untuk contohnya, Iya. nah ini ada beberapa contoh hak untuk kita sebagai anak-anak itu yang harus kita dapatkan di rumah anak-anak. Yang pertama itu adalah jadi kita di rumah itu tidak hanya cuma numpang, tapi kita mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang. Tapi anak-anak, Bapak mau bertanya dulu, apakah di sini ada yang belum mendapatkan hak untuk disayangi orang tua? Soalnya anak-anak di luar sana banyak yang tidak mendapatkan hak kasih sayang dan perhatian seperti itu. Jadi ketika anak-anak sudah mendapatkan hak kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, itu kita harus bersyukur. Yang berikutnya mendapatkan nafkah berupa makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, pakaian dan tempat tinggal yang aman dan ya betul sekali itu salah satu contoh mendapatkan nafkah. Mendapatkan nafkah itu semisal orang tua kita bekerja. Nah, orang tua kita bekerja itu kan mencari nafkah untuk kita. Jadi hak kita bisa mendapatkan nafkah dari orang tua. Itu. Lalu mendapatkan pendidikan misalnya mengenai budi pekerti dan pengetahuan yang lain. Jadi anak-anak ketika di rumah itu masih kurang tentang budi pekerti atau pengetahuan orang lain, itu bisa bilang ke orang tuanya. Karena apa? Karena itu merupakan hak yang harus kita dapatkan sebagai anak. Selanjutnya ada kewajiban di rumah. Yang pertama ada apa? Membantu Sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kita sudah bersekolah dari pagi, terus pulangnya kita sore, kita kan capek, kemampuan kita, tenaga kita berkurang. Jadi kita membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita menyapu halaman saja, kita cuci piring, nah itu sudah menjadi salah satu contoh paling banyak tugas orang tua. Itu merupakan apa? Kewajiban atau hak anak-anak? Yang berikutnya menghormati, mematuhi dan menerima nasihat, taat dan menyayangi kedua orang tua. Itu yang berikutnya anak mendoakan kedua orang tua agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Mendoakan ini adalah sebuah kewajiban karena doa orang tua itu sangat apa? Dia sangat manjur untuk anak. Jadi kita sebagai anak juga punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya ada pertanyaan anak-anak. Nah, apakah kalian harus mematuhi orang tua di rumah dan mengapa? Biar kalian tahu. Kalau penasaran, kita akan lihat video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lihat video bersama kita. Aduh, males banget deh di rumah terus. Main ke rumah Sultan aja deh. Loh, Mauzan, kamu mau kemana, nak? Oja mau main ke rumah Sultan dulu, Man. Ya ampun, Mauzan.
Mauza, sekarang itu kan lagi pandemi, lebih baik mainnya di rumah aja ya nak. Aduh, tapi Mauja pengen main ke rumah Sultan mah. Habisnya Mauja bosan main sendirian terus. Ya sudah, tapi kamu harus tetap menjaga protokol kesehatan ya nak. Ingat untuk selalu memakai masker dengan benar, lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan terakhir selalu mencuci tangan pakai sabun dengan rutin ya nak. Iya mah iya. Ya udah mah, Mauja jalan dulu ya. Iya, hati-hati ya nak. Iya mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sultan, Sultan. Waalaikumsalam. Oh, kamu Zah. Nah, aku main ke rumah kamu ya. Aku soalnya bosen nih, main di rumah terus sendirian. Kita main PS yuk. Iya Zah, gak apa-apa. Tapi ini aku mau makan dulu ya Zah. Ya udah Tan, gak apa-apa. Aku tungguin kamu makan dulu. Habis itu baru kita main PS. Iya, tapi masker kamu di mana Zah? Kok kamu gak pakai masker sih? Kamu tadi kesini gak pakai masker ya Zah? Hehehe, aku males Tan, pakai masker. Habisnya sakit mukaku kalau pakai masker dulu. Wah Zah, kamu mau apa? Kena COVID? Gak boleh gitu Zah. Kita tuh harus memakai masker tahu. Karena dengan memakai masker kita bisa mencegah penyebaran virus corona. Kalau kita nggak patuh, yang ada penyebaran virus corona nggak kelar-kelar Zah. Ah, udahlah Tan, yuk main sekarang. Kalau gitu aku nggak mau ah. Bukan apa-apa Zah. Aku takut nanti kenapa-napa. Lagian sekarang tuh lebih baik di rumah tahu. Udah Zah, aku nggak mau main dulu. Lagian kita harus tetap di rumah aja. Loh, kok aku ditinggal sendiri sih? Ah, gimana sih Sultan? Ya udah deh, mending aku main sendiri aja. Loh, Mauza, kamu kenapa nak? Kok muka kamu pucat banget toh? Badan Mauja panas lah. Astagfirullah Mauza, badan kamu panas banget nak. Kamu tadi ngapain aja toh nak? Mauja tadi putar-putar aja kok mah. Terus kamu tadi pasti tidak pakai masker kan? Enggak mah. Astagfirullah Mauza, kok kamu bandel toh nak? Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke rumah sakit ya. Takutnya kamu kena COVID-19 nak. Biar bisa dipastikan dulu ya. Wah, Mauja nggak mau kena COVID mah. Oke, jadi seperti itu videonya. Nah, mengapa kok kita harus mematuhi perintah orang tua dari video tersebut? Ya, di video tersebut tadi ada anak yang bernama Fauzan. Nah, Fauzan itu mau main, tapi posisinya itu baru pandemi COVID-19. Terus ibunya menganjurkan atau menasihati Fauzan ketika main untuk menggunakan masker. Tetapi karena Fauzan itu orangnya ngeyel, jadi Fauzan itu keluar rumah tidak menggunakan masker. Lalu Fauzan terkena akibatnya sendiri, yaitu apa teman-teman tadi? Kena COVID-19. Soalnya tadi Fauzan juga menghamili temannya yang bernama Sultan. Nah, tapi Sultan itu tidak mau main dengan Fauzan karena Fauzan tidak memakai masker. Jadi menghormati orang tua itu sangat penting ya anak-anak. Oke, bisa diterapkan kalau anak-anak di rumah. Jadi ketika orang tua sudah menasihati, sebaiknya jangan begini dulu karena baru ada penyakit, baru ada hal-hal apapun itu harus didengarkan dan harus dilaksanakan. Ya betul, harus dipatuhi. Jangan sampai melawan orang tua karena di dalam agama itu hukumnya apa? Melawan orang tua itu hukumnya dosa. Kalau dosa dimasukkan ke mana? Baik anak-anak, materi hak dan kewajiban ini sudah selesai. Tapi Bapak akan mengadakan sebuah permainan kecil untuk mengingat apa itu hak dan kewajiban. Dan sebelum mulai permainan, Bapak
sudah? Kelompoknya sudah dibuat anak-anak? Sekarang Bapak akan menjelaskan ada permainan kecil untuk mengingat hak dan kewajiban. Yang namanya itu adalah kartu bergambar. Jadi nanti berkelompok perwakilan itu maju ke depan. Perwakilan dari kelompok maju ke depan mengambil gambar yang ada di kotak gambar ini. Nanti anak-anak bisa melihat apakah itu hak atau kewajiban. Ketika hak nanti dimasukkan ke kotak hak, kalau kewajiban dimasukkan ke kotak kewajiban. Oke, baik. Sekarang kelompok siapa dulu yang mau maju? Ini Pak. Ayo siapa ya? Dari Pak Daru dulu tadi yang angkat tangan dulu. Nanti langsung dimasukkan ya. Ya, ambil satu. Itu ayah memberikan nafkah ke anaknya. Dua apa tadi? Ya. Yuk, lalu kelompok mana lagi yang mau maju? Kelompok siapa lagi yang mau maju? Semuanya sudah maju ya? Bapak akan cek untuk permainannya. Nah, pertama ada hak. Hak itu yang pertama ada mendapatkan kasih sayang dan makanan bergizi. Itu termasuk hak. Betul apa salah? Betul. Oke, kemudian yang kewajiban itu anak menghormati orang tua dengan berpamitan dulu. Betul? Sekarang kita akan mengerjakan RKPD ya anak-anak. Apakah masih sesuai? Pak akan bagikan RKPD. Sudah selesai belum anak-anak? Nih nanti menjawabnya langsung di tempat aja ya, nggak usah maju ya. Oke, yang dapat soal pertama kelompok siapa yang mau menjawab? Oh ya. Apakah kegiatan yang dilakukan pada kelompok pisang ini kegiatan yang dilakukan adalah membantu ibu memasak? Ya, betul. Betul apa salah? Yang nomor 2 siapa yang mau menjawab? Kegiatan di atas termasuk dalam hak dan kewajiban ya. Coba jelaskan mengapa kewajiban karena sebagai anak kita wajib membantu orang tua. Betul apa
secara